Happy Sunday teman-teman Gibeon Youth. Mari sama-sama kita satukan hati, kita mau menyembah Tuhan. All these pieces broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole, empty-handed but not forsaken. I've been set free, I've been set free. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. You take our failure, you take our weakness, you set your treasure in jars of clay. So take this heart, Lord, I'll be your vessel, the world to see your life in me. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Oh, terima kasih Tuhan atas pengorbananmu yang luar biasa dalam hidup kami. Kami bersyukur. Mari sama-sama kita mau katakan ini, kita mau deklarasikan bahwa anugerahnya sungguh luar biasa dalam hidup kita, yang menyelamatkan kita. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Amazing grace, come on! How sweet the sound that sets a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found,
I can see the love in your eyes. Laying yourself down, raising up the broken to life. Katakan, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Halo teman-teman Gibeon Youth, Happy Sunday. Aku berdoa supaya kita dalam kondisi yang baik-baik saja. Kita perlu mengucap syukur saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita beribadah. Ini adalah sebuah kesempatan yang indah bagi kita untuk kita mengingat dan merefleksikan Injil dalam kehidupan kita. Sekali lagi, walaupun ini secara online, tapi biarlah kita tidak menyia-nyiakan kesempatan kali ini. Mari kita gunakan kesempatan yang ada untuk kita terus membangun iman kita di dalam pengenalan akan Tuhan. Amin teman-teman. Sejenak sebelum kita mendengarkan khotbah, mari kita tenangkan hati kita untuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur sepanjang minggu ini Engkau sudah menyertai kami Tuhan. Biarkan pada hari Minggu ini kami kembali merenungkan Injil Tuhan. Siapkan hati setiap kami Tuhan, supaya hati kami ini seperti tanah yang subur Tuhan. Ubahkan hidup kami juga Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarkan firman Tuhan yang kami dengarkan bukan hanya sebuah konsep, tapi kami mengenal Engkau secara personal Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan terus melanjutkan sermon series dari minggu lalu. Dan topik kita hari ini adalah An Image of Idolatry, gambar dari sebuah penyembahan berhala. Tapi sebelumnya aku mau sedikit mengambil sebuah cerita singkat dari beberapa karya Disney. Teman-teman, aku yakin kebanyakan dari kita semuanya pasti pernah menonton film dari Disney. Kalian pasti tahu tentang Beauty and the Beast. Di sana diceritakan bahwa Belle sangat menginginkan kehidupan yang megah di luar kota kecilnya. Sampai akhirnya dia bertemu pangeran yang mukanya seram. Atau karya Disney Pixar yang lain. Sebut saja Coco lah. Di sana Miguel ingin menjadi penyanyi yang populer. Tetapi keluarganya dengan keras melarang mimpi Miguel. Tapi di sisi lain Miguel diam-diam terus berlatih untuk mencapai mimpinya. Aku percaya setiap kita pasti memiliki sebuah dorongan untuk menjadi sesuatu atau ingin mencapai sesuatu. Aku percaya setiap kita pasti memiliki sebuah dorongan untuk ingin menjadi sesuatu atau mencapai sesuatu. Dan setiap kita pasti memiliki suatu keinginan yang mendalam tentang suatu hal. Hal apakah itu? Tentunya tiap kita mungkin berbeda-beda. Aku tidak tahu. Mungkin beberapa dari kalian ingin menjadi artis atau atlet atau menjadi filantropi atau apapun itulah, atau bahkan menjadi orang yang sukses dalam bidang usaha tertentu. Ya intinya we are driven by our desire. Kita memiliki dorongan dari dalam diri kita. Dan itu biasanya terlihat dari apa yang kita lihat di sosial media atau kita cari di sosial media mungkin, atau juga bacaan-bacaan atau percakapan kita sehari-hari. Itu sangat terlihat. Misal kalau kalian suka dengan fashion, otomatis kalian akan banyak menghabiskan diri untuk melihat hal-hal yang berhubungan dengan fashion.
Gimana sih tren yang paling kekinian itu? Kalian akan cari tahu tentang hal itu. Kalau kalian suka dengan otomotif, yang kalian cari adalah hal-hal yang berhubungan dengan otomotif, yang sifatnya otomotif. Mungkin ada apa sih mobil terbaru yang baru keluar, apa sih yang baru di launching, atau kalian suka dengan hal-hal yang bersifat teknologi. Secara tidak sadar, kita semua akan banyak menghabiskan waktu dengan mencari tahu dengan hal-hal yang sifatnya teknologi. Ya, yang sifatnya terbaru juga, entah itu spek komputer atau hal-hal yang berkaitan dengan robotika dan banyak hal yang lain. Ya, you name it lah, apapun itu. Intinya, keinginan-keinginan kita menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Dan harapan serta impian kita. Dan apakah tujuan kita saat ini, bahkan ketakutan kita. Dan pada akhirnya itu menunjukkan diri kita sebenarnya. Dan bahkan menunjukkan apa yang kita sembah. Biasanya yang kita inginkan itu hal baik, seperti suatu hari ingin punya keluarga yang bahagia, pekerjaan yang baik, sehingga aman secara finansial. Tapi teman-teman, secara tidak sadar, kita sedang menyembah keinginan-keinginan itu. Kita secara tidak sadar menjadi penyembah berhala. Belum kok gini topiknya. Oke, kita akan bahas satu-satu ya. Dan hari ini kita juga akan melihat penyembahan berhala dalam perjanjian lama. Kita akan sama-sama baca kitab Keluaran 32, 1-6. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami dari keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnyalah daripada anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya, pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Di sini ceritanya adalah pada waktu itu Musa sedang bertemu dengan Tuhan di Gunung Sinai. Dan Musa belum turun gunung untuk kembali ke bangsa Israel. Dan bangsa Israel tidak sabar menantikan Musa. Malahan mereka membuat patung dewa pagan dan patung ciptaan mereka sendiri dari perhiasan yang mereka miliki. Mereka membuat patung sapi emas. Dan ini adalah sebuah kesalahan yang fatal, teman-teman. Karena mereka membuat Tuhan versi mereka sendiri. Penyembahan berhala tidak hanya ada di zaman perjanjian lama. Penyembahan berhala pada zaman ini ada di dalam hati kita. Penyembahan berhala ini lebih mengerikan daripada penyembahan kita dengan membuat patung yang terlihat. Dan seringkali kita itu lebih menyembah ciptaan daripada menyembah pencipta itu sendiri. Bahkan juga tidak jauh berbeda dari bangsa Israel, kita juga membuat Tuhan versi kita sendiri. Kita perlu sadar bahwa kita semua adalah penyembah. All of us are worshiper. Masalahnya itu, kita itu saat ini sedang menyembah siapa? Kita menyembah Tuhan atau menyembah berhala? Bagaimana aku tahu bahwa saat ini aku sedang menyembah berhala? Cirinya, ketika kita menyembah berhala masa kini adalah ketika kita menyukai suatu hal melebihi
cinta kita kepada Tuhan. Dan ciri berikutnya adalah untuk mengetahui apa berhala kita, apa berhalamu, adalah ketika kamu merasa irritated atau merasa sedih atau sedang marah ketika suatu hal terjadi yang berkaitan dengan kamu. Contohnya, kalau kamu mungkin dicuekin oleh sahabat atau teman baikmu dan kamu merasa sedih, artinya yang jadi berhalamu saat ini adalah pertemananmu. Atau kalau kamu merasa sedih atau marah ketika kamu tidak mendapatkan apresiasi atau penghargaan dari orang tuamu atau gurumu di sekolah, artinya yang saat ini menjadi berhalamu atau Tuhan versimu adalah tentang penerimaan atau acceptance. Dan kalau saat ini kamu ditantang untuk melangkah dan melakukan hal-hal baru yang lebih baik daripada yang pernah kamu lakukan sebelumnya, ketika kamu ditantang untuk melangkah keluar dari zona nyamanmu, tetapi kamu merasa tidak nyaman dengan hal itu, artinya yang menjadi berhalamu saat ini adalah kenyamanan atau comfort, dan itu juga adalah penyembahan berhala. Kalau kamu adalah orang yang suka mengontrol segala sesuatu dan memastikan semuanya terjadi sesuai dengan kemauanmu dan kehendakmu, tetapi kalau pada akhirnya hal itu tidak terjadi sesuai dengan kemauanmu dan pada akhirnya kamu marah atau sedih, artinya berhala yang ada dalam dirimu, dalam hatimu saat ini adalah berhala kontrol. Padahal kalau kita mengenal Injil lebih dalam, kita tahu bahwa banyak hal dalam hidup kita terjadi di luar kontrol atau kendali kita. Wah, kalau dipikir ya teman-teman ya, hati kita ini ternyata sangat banyak berhalanya ya. Iya, betul sekali. Seorang tokoh bapak gereja dan tokoh reformasi yaitu John Calvin mengatakan, the human heart is an idol factory. Hati manusia itu pabriknya berhala. Dan di mata Tuhan, berhala kita itu menunjukkan pemberontakan kita terhadap Allah. Aku yakin kita semua pasti memiliki berhala di dalam hati kita. Dan aku pun sebagai orang yang berbicara di depan kalian tidak luput juga. Aku juga memiliki berhala. Aku adalah orang yang bisa kecewa, bisa marah kalau ada sesuatu yang terjadi di luar ekspektasiku. Dan itu adalah berhala kontrol yang ada dalam diriku. Dan aku bisa merasa sedih kalau barang yang aku sayang itu tiba-tiba rusak atau hilang. Artinya itu dalam hatiku ada berhala kecintaan terhadap barang yang berlebihan. Dan itu salah. Kita setiap hari akan selalu diperhadapkan dengan hal-hal ini. Seringkali kita menaruh sukacita dan damai sejahtera kita terhadap berhala-berhala kita. Ini penting untuk kita ingat bahwa itu bukan Tuhan, berhala itu bukan Tuhan, tapi Tuhan-Tuhan yang menjadi ciptaan kita sendiri. Kalau kita menaruh iman dan sukacita terhadap berhala-berhala itu, aku yakin ujung-ujungnya adalah kekecewaan. Padahal yang sanggup memberikan sukacita dan kedamaian sejati hanyalah Tuhan. Kalau kita tidak mengisi hati kita dengan Tuhan, maka kita akan menjadi kosong dan kita hanya berupaya mengisi hati kita dengan berhala-berhala yang lain untuk mengatasi kekosongan hati kita. Kita akan terus berusaha mendapat penerimaan dari orang lain. Kita akan terus berusaha dan berupaya mendapatkan pengakuan dari orang-orang, dan aku yakin itu adalah hal yang melelahkan dalam hidup kita. Kita perlu bertobat bersama, teman-teman. Kita perlu sadar bahwa kita sudah diterima oleh Kristus bahkan ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8 mencatat, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Amin. Kita perlu sadar bahwa barang-barang atau orang-orang yang kita miliki saat ini hanyalah sementara. Mungkin awalnya kita bisa happy kalau kita mungkin mendapatkan gadget baru, banyak orang yang mencintai kita. Tapi pertanyaannya adalah, happy itu, kehappyan itu bisa bertahan berapa lama? Sebulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, ya berapapun itu lamanya. Kita perlu ingat bahwa itu hanyalah temporary. Tapi kabar baiknya, Allah yang kita sembah adalah Allah yang sabar dan juga selalu memberi kesempatan bagi umatnya untuk berbalik kepada Tuhan. Ayo kita baca sama-sama yuk. Keluaran 32 ayat 9-15.
Lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakan dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang menyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak, dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Setelah itu berpalinglah Musa lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya. Loh yang bertulis pada kedua sisinya bertulis sebelah menyebelah. Disinilah kita melihat bahwa Tuhan tidak jadi menghukum bangsa Israel karena Musa memohon kepada Tuhan dan Musa menjadi pengantara bagi bangsa Israel dengan Allah. Ini adalah sebuah gambaran yang akan terjadi di masa depan setelah ratusan tahun pada masa bangsa Israel waktu di padang gurun. Dan saat ini sudah digenapi oleh Yesus. Kabar baiknya adalah, walau di tengah ketidakberdayaan kita mengatasi berhala-berhala di dalam hati kita, Yesus sendiri yang turun ke dunia untuk menjadi pengantara bagi kita. Ketika bangsa Israel berdosa, mereka membutuhkan seorang pengantara, seorang perantara, yaitu Musa, untuk menjadi perantara atas mereka. Saat ini Yesus sudah turun ke dunia dan menjadi perantara yang sempurna antara Allah dan umat manusia yang berdosa. Dan dia dengan setia menjadi perantara bagi umat-umatnya hingga saat ini. Amin teman-teman, memberikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Mari kita kembali meletakkan iman dan pengharapan kita kembali pada Kristus. Karena hanya dalam Dia kita menemukan kepuasan dan kebahagiaan yang sejati. Apapun yang saat ini kamu lakukan di dunia, aku percaya gak akan pernah bisa memberikan kepuasan atau fulfillment dalam hati kalian atau hati kita semua. Di dalam dunia ini kalian akan terus mencari dan terus mencari penerimaan, mencari kenikmatan, mencari pengakuan dan banyak hal lagi. Tetapi itu tidak akan pernah sanggup bertahan lama di dalam hati kita. Tuhan Yesus sendiri berkata di dalam Yohanes 4 ayat 14, kita baca sama-sama ya teman-teman. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar kepada hidup yang kekal. Wah, ini luar biasa banget teman-teman. Cerita singkat ini menjelaskan bahwa Yesus bertemu dengan perempuan Samaria yang menimba air di sumur. Perempuan itu ternyata memiliki 5 suami dan itu bukan suami sungguhan. Hal ini menandakan bahwa wanita ini sangat haus akan penerimaan dan kepuasan. Di sini terlihat bahwa dia berusaha mencari kedamaian dan kepuasan kepada banyak laki-laki dan perempuan itu tidak pernah mendapatkan sebuah kedamaian yang dia inginkan. Oleh karena itu, Tuhan Yesus berkata, kalau kamu minum air yang kuberikan kepadamu, kamu gak pernah haus lagi. Malahan dari hidupmu air itu akan memancar
dan terus memancar sampai hidup kekal. Ini adalah sebuah pertanda yang jelas bahwa hanya dalam Kristuslah kita menemukan kepuasan yang sejati, karena Yesuslah air hidup itu sendiri. Dan luar biasanya teman-teman, kalau kita menaruh iman kita sepenuhnya kepada Kristus, aku yakin dan percaya bahkan kita hidup itu menjadi berkat bagi sesama kita. Amin. Hal yang perlu kita renungkan saat ini adalah, berhala apakah yang saat ini masih ada dalam hatimu? Mungkin bukan lembu emas seperti yang dibuat oleh bangsa Israel, tapi apa yang kalian sukai yang melebihi Tuhan, walaupun itu terlihat baik. Penyembahan berhala bukanlah hanya dosa masa lalu, tapi juga dosa masa kini yang seringkali dengan mudahnya menggantikan posisi Tuhan dengan yang lain. Tapi sekali lagi, Tuhan kita adalah Tuhan yang sabar. Dia bukan hanya mengampuni kita, tetapi Dia juga menolong kita hidup sesuai dengan Injil Yesus Kristus. Aku juga percaya anugerah-Nya selalu menolong dan menopang kita untuk hidup bagi kemuliaan-Nya. Amin teman-teman. Mari tenangkan hati kita, mari kita pandang salib Kristus. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kadang kami memiliki kesenangan-kesenangan sendiri melebihi cinta kami terhadap Engkau Tuhan. Kami punya banyak berhala Tuhan. Mungkin itu berhala penerimaan, berhala pengakuan, atau kecintaan terhadap barang-barang, atau apapun itu Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang terbuka Tuhan. Kami percaya Engkau mengampuni kami Tuhan. Ini diri kami Tuhan. Mampukan kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Karena Engkau sudah ada dalam kami. Roh Kudus-Mu menolong dan menopang kami Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Biar kami hidup tidak berpusat pada diri kami sendiri Tuhan. Tapi hidup kami memuliakan Engkau. Dari talenta kami, kepandaian kami, apapun itu yang datang dalam hidup kami percaya itu datangnya dari Engkau Tuhan. Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau terus diubahkan hari demi hari Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan, mampukan kami Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa buat teman-teman di tempat ini yang mengalami kesulitan dalam sekolah, dalam finansial, dalam apapun. Biarkan kami terus percaya bahwa Engkau berdaulat atas hidup kami Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang baik, yang selalu memberikan damai, sejahtera, dan kekuatan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekali lagi thank you kalian udah melihat tayangan ini. Happy Sunday, selamat berhari Minggu. Kalian bisa menikmati hari ini bersama dengan keluarga kalian. Dan juga aku mau mengingatkan, jangan lupa untuk terus aktif dalam care group. Dan kalian di sana akan dibangun dalam pengenalan akan iman terhadap Tuhan kita. Dan juga jangan lupa untuk terus membaca daily devotional, karena di sana iman kita dibangun hari demi hari. Dan juga kalau kalian ada permohonan doa, jangan lupa scan QR code, karena ada kakak-kakak yang akan terus mendukung kalian di dalam doa. Dan apapun yang kalian hadapi, Tuhan selalu berkarya. Happy Sunday, sampai jumpa minggu depan.